Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kita sudah memasuki hari kedua bulan puasa Ramadan. Kita lanjutkan pembelajaran kita pada pagi ini dengan tema Siyamuhu sallallahu alaihi wasallam di syahr Ramadan. Bagaimana Nabi berpuasa pada bulan Ramadan. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, qala, berkata dia, taru'an nasul hilala, sama-sama melihat, menatap siapa manusia al-hilala, kan hilal. Artinya mereka ijtama'u, berkumpul bersama-sama untuk melihat hilal. Fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu aku memberitahu, mengabarkan kepada Rasulullah, anni ra'aituhu, bahwasanya adapun aku telah melihat hilal. Maka fasomahu, lalu kemudian beliau berpuasa. Fabada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi siyami syahri bi ru'yati Abdullah bin Umar li hilal. Ya, dengan didasarkan kepada informasi yang dibawa oleh Ibnu Umar, Nabi memulai puasa. Wa amaron nasa bisyami, lalu kemudian Nabi memerintahkan manusia untuk berpuasa. Ketika kita sudah mengetahui bahwa hilal Ramadan sudah terlihat, maka wajib bagi kita untuk berpuasa. Karena firman Allah, "Faman syahida minkum asyhara falyasum." Kemudian setelah kita melihat itu, kita wajib berpuasa. Maka kita harus benar-benar memperhatikan puasa yang akan kita lakukan. Dalam bentuk apa kemudian perhatian kita terhadap puasa yang akan kita lakukan adalah yang pertama, antasuma Ramadan imanan wa ihtisaban. Kita berpuasa, melakukan puasa imanan, dengan penuh keimanan, kepercayaan dalam hati bahwasanya Allah telah mewajibkan puasa Ramadan. Dan kita meyakini dalam hati bahwasanya Allah telah memerintahkan kepada kita untuk melakukan puasa. Wahtisaban, artinya kita hanya berharap pahala dari puasa yang kita lakukan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah kita berharap pahala dari puasa yang kita lakukan. Yang kedua, ketika berpuasa kita hendaknya menghindari hal-hal yang di dalamnya berpotensi riya. Jadi dalam puasa jangan sampai ada unsur riya. Jangan sampai dalam puasa kita ada unsur riya di dalamnya, karena itu bisa membahayakan terhadap pahala daripada puasa kita. Tidak hanya di dalam puasa, tetapi dalam ibadah-ibadah yang lain kita harus menghindari ibadah itu ada riya, unsur riya di dalamnya. Baik itu sholat, sedekah, yang biasanya lebih rawan ada unsur riyanya, yaitu sedekah. Jadi bersedekah kepada orang lain agar supaya terlihat sebagai orang yang dermawan. Jangan sampai ada unsur itu, melainkan kita sedekah hanya karena lillahi ta'ala. Selanjutnya yaitu antajtanibal mufattirat. Jadi menjauhi ketika kita berpuasa, maka kita harus menghindari hal-hal yang dapat membatalkan puasa yang kita lakukan. Ya, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan jima, atau hal-hal lain yang itu bisa berdampak dapat membatalkan puasa yang kita lakukan. Artinya di siang hari ketika bulan Ramadan jangan sampai makan, minum, atau melakukan jima bagi yang sudah mempunyai istri, karena hal-hal seperti itu dapat membatalkan puasa yang kita lakukan. Kalau sudah berbuka malam hari, ya mungkin bisa dilakukan seperti jima. Ya kalau makan ya memang pasti makan kalau sudah sampai waktunya buka. Selanjutnya, kalau sebelumnya dikatakan harus menjauhi hal-hal yang dapat membatalkan puasa, maka ini menjauhi hal-hal yang dapat membatalkan puasa yang kita lakukan. Memang puasanya tidak batal, tetapi pahala dari puasa yang kita lakukan itu menjadi
hilang. Seperti apa ya? Seperti riba, membicarakan aib orang lain, menfitnah, hasud, dan lain-lain sebagainya yang itu qaulun muharram. Ya. Itu memang tidak membatalkan puasa yang kita lakukan, tetapi dapat menghilangkan daripada pahala puasa yang kita lakukan. Jadi kita hanya dapat haus dan laparnya saja, sedangkan pahala puasanya habis karena disebabkan melakukan hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa kita seperti tadi itu. Ya ghibah, ya biasanya kalau sudah kumpul-kumpul itu sulit untuk bisa menghindar dari yang namanya ghibah. Maka hindari hal-hal seperti itu agar supaya kita menjadi orang yang beruntung dengan puasa yang kita lakukan. Selanjutnya antakumah bil wajibat fisyam, melakukan apa-apa yang wajib di dalam puasa seperti ya niat. Kita berniat sebelum terbitnya fajar, kita sudah berniat. Itu yang disebut dengan tabitun niat. Jadi niat itu dilakukan di malam hari. Perkara niat itu adalah sesuatu yang wajib di dalam atau sesuatu yang menjadi rukun di dalam puasa. Ya kalau nggak niat, ya tidak sah puasanya. Makanya harus niat. Nah niat itu kemudian dilakukan pada malam hari. Semenjak malam hari itu masuk, semenjak terbenamnya matahari, ketika sudah masuk waktu berbuka sampai sebelum terbitnya fajar. Ya. Kemudian antajtani barrafat. Kalau tadi sudah disebutkan menjauhi hal-hal yang dapat membatalkan. Rafat ini bisa berbentuk jima, jangan sampai melakukan jima pada siang hari di bulan Ramadan. Kalau malam hari monggo. Nah, kemudian wal kalamil fahish, perkataan-perkataan yang itu buruk. Wa antajtanibal khisam. Kemudian selanjutnya adalah menjauhi permusuhan. Jangan sampai di bulan puasa ini terjadi permusuhan. Bermusuh-musuhan satu sama lain, baik secara langsung, secara fisik ataupun melalui media sosial, saling hujat di kolom komentar. Jangan sampai hal-hal seperti itu terjadi di bulan puasa, karena khawatir hal-hal seperti itu dapat menghanguskan pahala daripada puasa yang kita lakukan. Eman-eman kita hanya haus, lapar, tapi pahalanya kita tidak dapat. Mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi orang yang bisa benar-benar menjaga terhadap puasa yang kita lakukan, benar-benar bisa menghindari, menjauhi hal-hal yang bisa membatalkan puasa atau hal-hal yang dapat membatalkan pahala dari puasa kita. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.